Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, untuk apa aku hidup? Atau, apa alasan aku bangun pagi setiap hari? Kalau pernah, kamu tidak sendirian. Semua orang di dunia pernah merasa kehilangan arah, bingung dengan tujuan, dan bertanya-tanya apa sebenarnya makna hidup ini. Hari ini, aku ingin mengajakmu mengenal salah satu filosofi hidup paling terkenal dari Jepang, Ikigai, sebuah konsep sederhana yang bisa membantu kita menemukan makna hidup, alasan kita tetap bertahan, dan semangat untuk bangkit setiap hari. Selamat datang di Balea Channel, tempat kita belajar filosofi hidup, inspirasi, dan cara memaknai keseharian. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Ikigai adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun di pagi hari. Iki berarti hidup, gai berarti nilai atau manfaat. Kalau digabungkan, Ikigai bisa diartikan sebagai nilai yang membuat hidup layak dijalani. Orang Jepang percaya setiap orang punya Ikigai. Bedanya, tidak semua orang mau mencarinya. Ikigai bukanlah sesuatu yang mewah atau sulit dijangkau. Ia bisa sederhana. Bisa sesederhana merawat tanaman, menulis puisi, memasak untuk keluarga, atau membantu tetangga. Konsep Ikigai sudah dikenal sejak periode Heian di Jepang, sekitar abad ke-8 hingga ke-12. Orang-orang Jepang meyakini bahwa hidup yang baik bukan hanya tentang umur panjang, tetapi juga tentang menemukan makna. Di Okinawa, wilayah di Jepang yang terkenal dengan penduduknya yang panjang umur, filosofi Ikigai masih sangat hidup. Mereka percaya hidup panjang tanpa tujuan sama saja dengan hidup tanpa jiwa. Banyak orang merasa hampa meski punya harta, pekerjaan bagus, atau status tinggi. Karena mereka belum menemukan Ikigainya. Ikigai membuat kita merasa hidup lebih berarti, lebih terarah, dan lebih bersyukur. Kalau Kintsugi mengajarkan kita cara menerima luka, maka Ikigai mengajarkan kita untuk bangkit dan melangkah dengan tujuan. Ada 4 elemen utama Ikigai. Yang pertama, apa yang kamu cintai. Yang kedua, apa yang kamu kuasai. Yang ketiga, apa yang dunia butuhkan. Dan yang keempat, apa yang bisa dibayar dunia kepadamu. Bayangkan 4 lingkaran yang saling tumpang tindih. Di tengah pertemuan keempatnya, di sanalah Ikigai kita berada. Bayangkan seseorang yang suka memasak, itu yang dia cintai. Dia juga hebat di dapur, itu yang dia kuasai. Banyak orang lapar dan butuh makanan enak, itu yang dibutuhkan dunia. Dan orang mau membayar untuk makanannya, itu yang membuatnya bisa hidup dari passionnya. Bisa jadi Ikigainya adalah membuka warung makan, catering, atau bahkan jadi food blogger yang menginspirasi orang lain untuk memasak. Ikigai tidak selalu harus menghasilkan uang besar. Bisa juga sederhana. Ada orang yang menemukan Ikigainya di hobi berkebun, mendongeng, menjadi relawan, atau merawat hewan terlantar. Kuncinya adalah menemukan sesuatu yang membuatmu merasa hidup saat melakukannya. Saya ingin bercerita tentang seorang wanita di Okinawa bernama Misako. Di usianya yang hampir 90 tahun, setiap pagi dia tetap bangun pukul 5 pagi untuk merawat kebun sayur kecilnya. Dia menanam sayur untuk keluarganya dan tetangga. Setiap sore, Misako berjalan kaki mengantar hasil panennya ke rumah tetangga yang membutuhkan. Bagi Misako, merawat kebun bukan hanya pekerjaan, tapi Ikigai. Dia merasa berguna, merasa punya alasan bangun setiap hari. Kebahagiaan kecil inilah yang membuatnya tetap sehat, bugar, dan panjang umur. Kalau kamu masih bingung, coba tanyakan 4 pertanyaan ini pada dirimu. Apa yang membuatmu bahagia saat melakukannya meski tidak dibayar? Keterampilan apa yang kamu miliki dan ingin kamu kembangkan? Hal apa yang menurutmu dibutuhkan orang lain?
Apakah hal itu bisa menjadi pekerjaan atau aktivitas rutin? Tulislah jawabanmu di buku catatan. Gabungkan jawabannya. Temukan titik pertemuan di antara semua jawaban itu. Tidak apa-apa kalau belum jelas sekarang. Ikigai tidak datang dalam sehari. Dia butuh waktu, percobaan, kegagalan, dan penyesuaian. Kadang, kita terjebak rutinitas, pekerjaan yang membosankan, tekanan keluarga, atau standar masyarakat. Kita dipaksa bekerja hanya untuk uang, tanpa pernah bertanya, apakah ini yang benar-benar membuatku hidup? Kalau kamu merasa terjebak, tenang. Kamu tidak sendiri. Yang penting adalah mau berhenti sejenak, menengok ke dalam, dan mulai menggali apa yang benar-benar kamu cintai. Di mana kamu merasa berguna? Apa yang ingin kamu berikan pada dunia? Ikigai tidak selalu besar dan megah. Terkadang, ikigai adalah hal kecil yang membuat kita tersenyum setiap bangun pagi. Filosofi ini bukan hanya tentang hidup panjang umur, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap hari dengan semangat dan makna. Jadi, teman-teman, apa ikigai MU? Sudahkah kamu menemukannya? Atau setidaknya, maukah kamu mulai mencarinya? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini menginspirasi, silakan bagikan ke teman-temanmu. Subscribe, like, dan tulis di komentar, apa yang membuatmu bangun pagi dengan senyum? Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kita semua punya ikigai. Temukanlah, hiduplah, dan bagikan makna itu pada dunia.